Kepergok saat beraksi pelaku ganjal ATM ditangkap warga di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Saat beraksi, pelaku berpura-pura membantu seorang ibu yang kartu ATM-nya tersangkut di mesin. Pelaku ganjal ATM dihakimi warga saat berusaha kabur ke perkebunan di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya pelaku kepergok mengganjal kartu ATM milik seorang ibu yang tengah mengambil uang. Pelaku mengelak, warga meminta pelaku untuk melakukan transaksi dengan kartu ATM korban yang diambil pelaku. Berdalih lupa nomor PIN, pelaku kabur ke tengah perkebunan. Menurut saksi, peristiwa berawal saat pelaku berpura-pura membantu seorang ibu yang kartu ATM-nya tersangkut di mesin. Pelaku meminta korban untuk memberitahu PIN ATM dan menyarankan korban untuk lapor ke bank. Saat korban pergi, pelaku kemudian mengambil kartu ATM korban yang terganjal tusuk gigi. Ganjal ATM, pas saya lihat, dia udah langsung lari ke belakang, dikejar sama warga, ketangkapnya di pinggiran PLN, sini kan ada PLN. Tapi itu sempat ngambil uangnya nggak sih Teh? Katanya dia sempat ngambil uang, si korban yang satunya itu sempat ngambil uangnya sama dia, tapi yang satu lagi belum sempat, masih ngeganjal di dalam ATM uangnya itu. Dia ngeganjal pakai apa sih Teh? Pakai tusuk gigi. Pelaku ganjal ATM berjumlah 3 orang dan sudah 34 kali beraksi di sejumlah wilayah. Pada saat melakukan aksinya, yang melakukan pengganjalan terhadap tempat masuk kartu ATM, mengambil kartu ATM dari dalam mesin, mengarahkan korban sewaktu ATM-nya tertelan. Apabila teman TSK sedang melakukan aksi, maka ada peran yang lain. Pelaku ditahan di Polsek Balaraja, sementara 2 pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 2 anak di bawah umur jadi korban penculikan 5 pemuda dan ditemukan polisi berada di Wisma di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban akan dijual oleh pelaku pada pria hidung belang. Polisi menggerebek sebuah wisma di Jalan Sangrangan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah ada laporan penculikan anak dari orang tua korban. Di lokasi polisi mengamankan 5 pelaku dan 2 korban yang kemudian dibawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan, korban dibawa pelaku dari kosnya ke sebuah hotel untuk dijual. Salah satu pelaku, Ardiansyah, ternyata teman korban. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan sementara duduk-duduk di depan kosnya. Kemudian datang si pelaku ini, ada beberapa orang, selanjutnya dibawa ke hotel dengan maksud untuk dijual. Pelaku Ardiansyah ditahan dan terancam 5 tahun penjara, sementara 4 pelaku lainnya diperbolehkan pulang karena tidak terbukti terlibat kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan di jurang sedalam 50 meter di Temanggung, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban dari tepi sungai berlangsung dramatis. Sesosok jasad pria ditemukan di tepi sungai yang berada di dalam jurang sedalam 50 meter di kawasan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban terkendala kondisi yang sulit. Korban Suratman merupakan warga desa Bendung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum kejadian, korban pamit kepada keluarganya pada Senin lalu dan sejak saat itu sudah tidak diketahui keberadaannya. Hasil pemeriksaan, terdapat luka di bagian belakang kepala korban. Tubuh dari korban ini. Sementara korban ini bernama Suratman, warga Kedu, Temanggung. Rencana tindak lanjut kami akan kita lakukan otopsi untuk mengetahui sebab-sebab kematian. Jenazah dibawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan visum. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan. Akibat mabuk minuman keras, seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan menghabisi adik iparnya. Korban tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuh.
Warga Kadatong, Takalar, Sulawesi Selatan memakamkan jenazah Gondang Daeng Nai 40 tahun yang tewas akibat senjata tajam milik kakak iparnya Juding Daeng Rala 50 tahun. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan pelaku. Peristiwa berawal saat korban yang dalam kondisi mabuk mendatangi rumah pelaku. Mengetahui kedatangan Gondang Daeng Nai, Juding Daeng Rala yang juga dalam kondisi mabuk langsung mengambil 11 senjata tajam hingga terlibat perkelahian yang berujung tewasnya sang adik ipar. Ini korban dengan pelaku ada hubungan apa? Ada keluarga, saudara. Istrinya yang membunuh itu saudara. Dengan yang korban meninggal? Yang meninggal. Tapi lain bapak. Bapak ya? Mama sama. Berarti masuk ipar lah? Iparnya ya ipar. Sebelum kejadian, korban yang juga sebagai penjaga keamanan desa terlibat cekcok dengan kakak iparnya saat berpatroli keliling kampung. Dia minum, dia banyak cerita, ya biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Nah, mungkin didengar oleh iparnya. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus pinjaman online ilegal dengan modus mengintimidasi korban. Polisi menetapkan 5 orang tersangka. Polisi meringkus 5 tersangka pinjaman online yang menjalankan 43 aplikasi. 5 tersangka berperan sebagai desk collector. Para tersangka melakukan penagihan secara online dengan intimidasi, menggunakan kata-kata ancaman serta akan menyebarkan data nasabah ke seluruh kontak nasabah. 5 tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Hindari terjerat pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga.